Mata yang mulia, puji-puji dua Tuhan, lima isyarat untuk hubungan yang mulia. Cara gimana untuk nyarion, bui ani ama ina, remaja naposo, pro sebagai doro, lima nalau memuji pasangan perempuan menjadi ide pujian, mulai ke Tuhan, lalu benar nama Tuhan. Terima kasih pada yang mengajari orang dan dasar-dasar yang kami nalau pasal itu sama dosa nami jalan leon bisu pada di Tuhan asal Tuhan akan merasa Tuhan. Amin. Kelas sama ina jamita dari Tuhan membuat siang kesalmen 140 ayat saja siap. Akan saya bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Parnimukan di haluaw nam songgo. Kolon doro aku di Jawa. Ala namun ditanggung dungduki. Pakura gayo. Ainunga di pairing timbul nang luang. Jadi seidu maibana salene au mamul. Bunga pula di haliangi. Akarate hamatean jalan bunga pola mengenai kuau akan kebutuhan ikan baru bunga pola mengenai kuau kebutuhan sokot pada molan bungi upau jojo mabuan ni jahuba ale jahuba saya palua mati diki para siru atau jahuba jalan abonar jalan para siru harus di batas saya siramoti akas juruhan di jahuba mengatung terjadi pelahu jadi ibana mangulu ya mulak mangu wale ke ibu kepada dani aidenggan do uhum ni jauh ba tongodo nunga di paloko to tiku sian amabean mataku sian ilu patku sian patku tuhan saya man parang do ni jauh ba mangu di akal luar hal nama mulu dalam bahasa Indonesia terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendirikan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang setia. Dengan topik minggu, aidenggan do umi jauh batu. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, kita golongan dalam dainan kuliah itu harta. Alagi remaja naboso marlas niro atau kita buisa pusadayon 5 di minggu sabtono ceritatis di buari itu pesalmen tehiling di hata anak Ibrani pesal terion di hata kurik Yunani nama rapatan puji-pujian sitong do buari ala di bagasan kita pesalmen kodang do disantos AKED. Dan sebagian besar ahli Alkitab percaya bahwa yang menulis kitab Mazmur pasal 116 ini adalah Raja Daud. Bila kita merenungkan dari pelajaran tentang Mazmur ini, dapat diambil bahwa pernyataan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang, dan saat ini diambil contoh kehidupan Raja Daud. Dalam proses kehidupan Raja Daud ada 4 kejadian besar
yang meliputi dia sehingga dia mendapatkan kedewasaan iman. Apa itu 4 kejadian besar? Yang pertama, ketika masih remaja, Daud dipercayakan oleh orang tuanya untuk menjaga domba dari serangan beruang dan singa. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 36. Beranjak dewasa, dia melawan Goliat. Dan dalam kitab Mazmur ini juga dinyatakan bahwa ini adalah tentang menghadapi masalah. Masalah yang besar juga pada saat itu dialaminya adalah melawan Goliat. Dan itu terlewati. Kemudian dia dipercayakan oleh Raja Saul untuk menjadi panglimanya. Tetapi ketika ada nyanyian bahwa Raja Saul hanya mengalahkan ribuan, sedangkan Daud mengalahkan berlangsa-langsa, timbullah hati iri dalam hati Saul. Dan itu seizin Tuhan sehingga ia dapat melarikan diri Raja Daud. Karena suatu saat nanti Raja Daud akan dipakai Tuhan untuk membesarkan bangsa Israel. Yang keempat, di saat menua, Absalom anaknya mengkudeta Raja Daud. Dari 4 kejadian besar ini dapat kita pelajari amanah. Dalam kedewasaan iman butuh proses. Jalan anak peranasa dihambuakan ikut Tuhan dorong disoborkan. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada cerita antara kapal dan Saul. Ketika kapal berhenti di dermaga, maka para abk kapal akan menurunkan Saul. Kenapa diturunkan Saul? Karena ketika kapal diistirahatkan tanpa ada nahkoda, maka kapal akan mudah terombang-ambing. Itulah sebabnya para abk akan menurunkan Saul tadi, dengan tujuan ketika ada gelombang atau ombak yang mendera, Saul itu akan semakin dalam menancap ke dalam tanah. Amanah yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika ada masalah, sandarkan hidup kepada Tuhan. Jangan semakin jauh, justru semakin dalam kita tancapkan Saul itu. Karena manusia yang berlutut dan berserah kepada Tuhan akan mampu berdiri di hadapan manusia. Sekali lagi, karena manusia yang berlutut dan berserah kepada Tuhan akan bermampu berdiri di hadapan manusia menghadapi dunia ini. Karena 1000 tangan manusia ini menjatuhkan umat pilihannya, tetapi apa? 1 tangan dari atas mengolok, yaitu Tuhan yang berkuasa. Kita lanjutkan. Dalam proses kedewasaan iman yang dialami oleh Raja Daud, ada 3 hal besar yang diambil di sini, yaitu kedewasaan iman yang berangsur-angsur didapatkannya melewati usianya. Yang pertama dari usia. Semakin dewasa seseorang, semakin dia berkata bukan lagi seperti anak-anak, tetapi berkata seperti orang dewasa. Dia meninggalkan sifat anak-anak itu. Itu dapat kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Bunga tajalo asli rohani Tuhan. Tigo napa tuku bolongi Raja Daud Tuhan. Jadi lama suka ibarat Tuhan. Kalau budak asli rohani Tuhan ini di pasar dipahami. Jadi itulah yang pertama. Dari semakin bertumbuhnya usia Raja Daud, dia semakin mengenal siapa Tuhan itu. Dan itu juga yang harus kita serang amanah remaja Naposo. Semakin kita bertumbuh secara usia, semakin juga kita dewasa dalam iman. Yang kedua, lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam kedewasaan iman tertulis dalam Efesus 4 ayat 17. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kurang salah kita memilih kita maka prosiawan. Memang kita sudah diberikan kemerdekaan, tetapi jangan salah pilih kemerdekaan itu. Jadi kita yang sudah mengetahui, jangan kita lagi mencontoh hal-hal yang salah. Yang kesalahan kita imon, asal kita jujur di belakang. Yang ketiga, kedewasaan iman didapatkan dari pengetahuan. Pengetahuan ini bisa dari pendidikan dan bisa juga dari pengalaman. Yang pertama, sesuai dengan usia, pengalaman melewati pendidikan.
Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pengetahuan akan Tuhan pun diajarkan di sekolah dan di Indonesia ini. Maka dicantumkan dalam sila ke-1. Sedangkan kita yang Kristen juga ada kitab pertama sampai dengan kitab keempat. Itu adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab atau teman kita sebelah itu mengatakannya hablumillah, atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, dari 3 hal inilah mungkin banyak hal yang dialami oleh Raja Daud, tetapi 3 hal ini yang membuat dia dewasa secara iman. Dari usia dia, dari lingkungannya, berikut dengan dari pengalaman pendidikan yang dialami oleh Raja Daud. Semakin dia dewasa di dalam iman. Siang para murid Daud, kembali kita masih ada di kitab Psalmen. Dalam ayat pertama dikatakan, "Tolong doa aku di Jehovah." Tolong, kasih. Kasih tertulis dalam Alkitab sebanyak 310 kali. Dan ada hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Pernahkah kita melihat ibu-ibu yang menampi beras? Pastinya sudah sering. Tujuan menampi beras adalah menghilangkan debu-debu, sekam. Tetapi juga masih ada kotoran yang tertinggal, batu, atau selain beras, mungkin kulit atau kacang hijau. Yang mau saya jelaskan di sini adalah ketika kita mengasihi Tuhan, kita jangan seperti sekam atau seperti debu yang segera terbuang, tetapi kita harus yang tertinggal di tangkian itu menjadi beras. Memang dalam kehidupan ini banyak orang Kristen, dia sudah tahu siapa yang disembahnya, tetapi dia masih melakukan hal yang tidak benar, sehingga dia juga harus dibuang. Ya seperti tadi kacang hijau dan mungkin yang selain dari beras itu juga harus dibuang, atau batu-batu itu juga harus dibuang. Entitas atau keberadaan pisau tamanginang bukan untuk dipajang. Tujuan pisau adalah untuk memotong atau mengiris. Oleh sebab itu, sebagai umat Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, selain kita harus menciptakan kasih itu, kita harus juga seperti pisau tadi. Kita menandakan bahwa kita bukan hanya untuk dipajang, tetapi kita harus menjadi pelaku iman. Itulah yang terambil dari kitab Mazmur ayat yang pertama. Melanjutkan kembali dari ayat kedua hingga ke-8. Imam proses peradalan manusia saling menguli, guna untuk persoalan. Bahkan dalam ayat yang ketiga dikatakan, tali-tali maut telah melilipi aku. Dengan pengertian tali-tali maut adalah benda yang sangat terjepol, seperti rantai, tidak dapat pergi jauh. Karena setiap orang yang sudah dirantai atau sudah diikat, dia mungkin bisa pergi, tetapi tidak bisa jauh. Itulah yang dialami oleh manusia saat ini, yang diterangkan dalam kitab Psalmen. Kembali kepada tadi yang sebelumnya, kita sudah diberikan kemerdekaan. Allah yang sama kita memiliki kemerdekaan. Isi kita marhamusyau. Dalam kitab Yosua dikatakan, silakan pilih siapa Tuhanmu, tetapi aku dan seisi rumahku kami menyembah Tuhan. Amannya dan remaja Apostle, umat Kristen saat ini juga banyak mengalami penderahan tentang teknologi zaman. Mungkin untuk orang-orang tua zaman dahulu, ketika bangun dia mungkin langsung berdoa, atau baca hadis. Tetapi untuk saat ini dengan teknologi zaman yang sudah canggih, orang bangun mungkin tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab, tetapi mengambil handphone dengan status orang. Bangun subuh, mungkin bangun jam 4 atau jam 5, tetapi penggunaan hari-harinya ya diawali dengan handphone, bukan dengan berdoa. Padahal di awal tadi dikatakan, siapa yang
yang berdoa dan berserah kepada Tuhan, dia akan mampu berdiri menghadapi dunia. Bagaimana umat Kristen saat ini menghadapi dunia, sedangkan dia mengawalinya dengan hal yang belum benar. Dan pada hari Minggu ini juga, karena besok libur, mungkin beberapa orang Kristen ini memilih untuk bepergian, healing, piknik, atau orientasi yang lain agar tenang. Tetapi syukurnya kita yang ada di sini, kita memilih yang benar. Seperti Maria, duduk di dekat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang memuji namanya. Apakah berlibur, piknik, healing itu salah? Tidak. Itu juga kegiatan yang benar. Tetapi tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau seturut dengan kehendak Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan, berdoa, dengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, itu yang benar. Jadi bukan tidak benar piknik, bukan, tetapi tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menggunakan hari-hari itu hanya untuk ritual, berlalu begitu saja. Berdoa, datang ke rumah Tuhan, berjumpa bersama saudara, itu merupakan hal yang benar yang dapat kita lakukan pada hari ini. Tadi dikatakan bahwa healing piknik itu merupakan cara manusia untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Dalam pujian yang pertama sesudah dibuka oleh liturgis ada lagu yang dari ED nomor 9. Puji rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, boleh on maton diku ai dopi nami domi. Bunyinya juga dari lagu tadi, lagu pengantar tadi itu menunjang tentang firman Tuhan ini. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, jiwa kita ini. Dalam lagu ini nyatakan bahwa upasahat kondiku. Begitu juga tadi dari Kotina. Orang masyarakat itu ulewon amulok. Tetapi ada juga orang yang selalu beralasan seperti tadi dikatakan, ayo kita beribadah nanti dulu. Saya ada kegiatan. Yang mau saya sampaikan di sini, ketika kita mau, kita bisa. Ketika kita mau, kita bisa. Tapi kalau kita memang sudah tidak ngaji, pasti banyak alasan. Pasti banyak alasan. Alasannya alam, jelas. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan Korobonamora marcapal di Balian. Mulu solomora budangma sidalian. Jangan kita hanya mencari Tuhan ketika mendekati tali-tali maut. Tetapi setelah kita dibebaskan dari tali-tali maut itu, kita juga harus berdoa. Jangan ketika sudah sukses, sudah mungkin dilepas dari suatu hal yang buruk, penyakit sudah disembuhkan, lalu lupa untuk menyembah Tuhan. Seberapa banyak dari 10 orang yang telah disembuhkan Tuhan, hanya satu yang kembali. Dengan harapan kita yang mendengarkan firman Tuhan di sini, kita menjadi satu orang itu. Setelah mendengarkan kebaikan firman Tuhan, kita tetap kembali kepadanya. Bukan hanya pada saat mengalami problema, padahal saat juga kita senang, sukses, bahagia, kita semakin dekat kepada Tuhan. Agar nyatalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Solidio Gloria. Amanina, ketika kita menghadapi masalah, kita boleh berkata dulu kepada siapa? Kepada manusia. Jangan. Belum tentu manusia yang kita sampaikan atau teman-teman atau saudara-saudara yang kita sampaikan tentang masalah itu langsung memberikan solusi. Mungkin juga dia telah memberikan solusi, tetapi solusi itu belum tentu tepat untuk penyelesaian masalah. Jadi kalau kita mau berkata jujur ketika kita menghadapi masalah hanya kepada Tuhan, katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya hanya kepada Tuhan. Katakan sejujurnya hanya kepada Tuhan. Supaya nanti Tuhan mengalusi dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah itu dia. Kita jujur hanya kepada Tuhan. Mau nangis, pokoknya mau sepanjang malam, sepanjang hari berdoa, serahkan kepada Tuhan dan katakan jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku tidak mampu.
dari Hippo yang bernama Santo Agustinus. Dia menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Apakah sesungguhnya yang kau cintai ketika engkau mencintai Allah? Kalau kita sudah mencintai Allah, apa lagi yang kita cintai? Dunia ini tidak. Dunia ini kita tinggalkan. Terbatas, semuanya semu. Kekayaan. Jangan kau tinggalkan bumi karena akan ada yang hak. Kumpulkanlah hartamu, surga. Boleh kita mencari harta di sini. Tapi dengan harta itu juga kita mempermuliakan nama Tuhan. Lalu dikatakan dalam Mazmur yang ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dan dilanjutkan ke ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tentunya pengertian sederhana ini sangat luas. Bagaimanakah menjabarkan pengertian kata sederhana? Dalam bahasa Majas dikatakan, pakailah baju yang sesuai dengan ukuranmu. Jangan pakai baju yang dipakai oleh orang. Mungkin kemilau, mungkin baju yang dipakai oleh orang yang kita lihat itu lebih mahal, tetapi tidak cocok dalam tubuh kita pakai tidak cocok, mungkin kebesaran. Nah, dikatakan di sini hiduplah seperti orang-orang sederhana. Dikatakan sederhana di sini penjabarannya, jangan kita memaksakan. Apa yang sudah kita miliki itu yang kita syukuri. Tetapi kembali dengan cara apa kita bersyukur? Setelah mendapatkan hal baik tadi datang kepada Tuhan, jangan melupakannya. Dikatakan juga dalam Amsal 39, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dikatakan di sini, Amsal juga dikatakan bahwa dia telah menikmati rasa cukup yang dari Tuhan. Rasa cukup, kehidupan yang sederhana itu adalah rasa cukup. Jangan kita bermewah-mewahan. Bukan berarti tidak boleh kita bermewah-mewahan, tapi penempatan kata mewah dan kata sederhana harus dijabarkan secara inklusif atau secara benar. Dan jangan pula ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan tadi, kita berkata, oh itu karena saya, itu karena kehebatan saya. Nah, godang yang pembayaran bahwa pasu-pasu yang dibata di mulut alai dan bila lagi semua pasu-pasu di debata mari konsep tinggi. Dia merasa bahwa dirinya lain hebat, bukan karena Tuhan. Dia telah melupakan bahwa pemberian semua yang baik itu hanya dari Tuhan. Itu nama bahin 6 bulan pas kona lalu makabalungi di mata ala dan bagas jatuhi jala dan dipida bolong anak tidak di mata di mulut. Kembali dari itu kita lanjutkan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tenanglah hatiku, karena Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini seperti lagu tenanglah ini aja ya. Tenanglah ini hati, Tuhan memiliki langkah. Dari pesan ini yang mengenang kita diajarkan. Memang di sini mengambil kisah Raja Daud, tetapi ini adalah kehidupan kita masing-masing. Ketika kita lahir, kita dilahirkan oleh cinta kasih sayang. Dan dari ayat kedua sampai dengan ayat 7 dan ayat 8 nanti itu tentang proses di mana kehidupan itu berjalan. Bagi orang yang telah menonton film Three Idiots, ini film inspirasi. Film ini menceritakan seseorang yang miskin, tetapi dia diberikan otak yang brilian. Namun orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya. Seseorang ini bernama diberikan musuh Pandu. Dia selalu berkata, Holy Spirit, semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu mengatakan Holy Spirit, Holy Spirit. Dia tidak mampu dikatakan Holy Spirit, Holy Spirit. Dia tidak bisa membayar, dia
tidak mampu untuk menghadapi ujian ini, dia selalu kata Holy Spirit, semua baik. Kita juga bisa mengingat semua masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita akan dapat Holy Spirit, semua baik, semua baik. Teman dari Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, ketika ditantang oleh Raja Nebukadnezar, dia berkata, seandainya pun kalau kami mati, kami tidak mau menyembah Tuhan yang kau sembah, kami tetap menyembah Tuhan. Akhir cerita, ternyata Sadrak, Mesak, Abednego ini selamat, dan tambah satu yang menyelamatkan mereka dari kerapian itu. Itu akhir ceritanya. Tapi seandainya kalau kita di posisi Sadrak, Mesak, Abednego, kita nggak tahu apakah ini akan diselamatkan atau tidak. Dan ternyata akhirnya diselamatkan. Dalam proses kehidupan tadi, dari ayat 2 sampai dengan ayat 8 nanti, itu berkata tentang problem permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan Raja Daud. Tetapi itu dapat kita ambil dalam kehidupan kita saat ini. Di zaman yang modern yang canggih, semuanya baik. Apa yang dipakai Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, dan apa hasilnya nanti dari Tuhan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Oleh sebab semua baik. Dan ayat yang terakhir, saya memerangi di dulu di Jahuba ma'ahu di akaluat di alat nama mobil. Orang Batak mengerti upasa Amorau, Agabion, Hasanako. Amorau, Agabion, Hasanako. Dari Amorau itu memiliki atau mendapatkan amanah agung di kita, bui, tabagi, wakajolma, nama saburangan, dan bulan hati, tetapi tindakan. Jangan hanya simpati, tetapi dengan empati. Kalau ada kita di kita berikan kepada orang. Justru orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Itulah kata ini Hamurau. Hamurau tidak selalu berlimpah, tidak. Justru orang janda, pasangan atau manusia di mana lebih sedikit daripada orang-orang yang ada di gereja pada saat itu. Seorang janda, dikatakan firman Tuhan, janda itu telah memberikan lebih besar daripada orang yang ada di sini. Itu dikatakan Hamurau. Itulah kekayaan sesungguhnya. Bukan karena limpahan atau apapun, tidak. Justru dengan adanya kekurangan tadi dia telah memberikan yang terbaik. Itulah lapatan yang Hamurau. Lanjut ke Agabion. Dalam buku Stephen R. Covey, Seven Habits, manusia itu dibentuk secara fisik dan mental. Kita udah hidup nyamannya. Sekarang tinggal kita pilih hidup bagaimana yang harus kita jalani. Apakah hanya begini-begini saja atau menjadi pelaku firman? Itu secara fisik. Kita dilahirkan di dunia ini dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi orang. Itu secara fisik. Secara mentalnya, ketika kita menghadapi masalah, tetap berseru kepada Tuhan. Dengan capaian orang-orang yang tenang dan teruji ketika menghadapi masalah, bukan masalahnya yang besar, tetapi Tuhan yang kita sembahlah yang terbesar. Itu secara mental. Secara fisik dari jelas tadi kita dilahirkan, kita menjadi berkat. Secara mental, orang yang menghadapi masalah dan teruji, itu capaiannya tadi seperti tadi, dia menjadi berkat juga. Itulah pengertian dari Agabion. Yang terakhir Hasanako. Sekilas tahun yang lalu, ketika saya ditabalkan menjadi seorang perempuan, kan ada prosesi masjalanan atau bersalaman antara jemaat dan si tua yang ditabalkan. Kemudian salah satu amang ini berkata kepada saya, cuma tuh kamu, sama si tua, kelas tiga-tiga kamu ngaduan, menurut jadi panitia. Oh, ada misalnya ada kesempatan bersih, berarti mamang, senari pe, ngaman berkuliah. Lalu saya pikirkan kalimat itu. Saya bersyukur duluan kalau saya jadi polisi abang. Karena setelah saya jadi polisi, saya juga bisa dikabarkan dari sini dua. Nah, kalau seandainya jadi pendeta dua, apakah bisa jadi polisi? Jadi perkataan namang itu melihatnya namang anggu butuh pihak bison, nata pihak pohon, kabilas kiro hama, jadi masih contohan matu kita nabong bison. Tidak saya sebutkan nama-nama itu ya.
tidak saya sebutkan, tetapi itulah. Jadi saya bersyukur juga. Berarti itu dalam masalah aku. Orang ini telah menilai saya secara positif. Berarti apa yang saya lakukan selama ini menjadi contoh. Itu adalah masalah apa bagi saya. Mulai rumah, ngajong amangi, ngaboy kami sepuluh. Jadi aku insena, aku boleh ngomong semua nak. Dah emak. Jangan kita menjadi dermawan, jangan jadi sombong. Justru dengan kalimat seperti itu saya harus lebih dalam nih. Itu beban bagi saya. Wow, dia udah bilang saya seperti ini, berarti saya harus jaga sampai nanti ayat yang ke-9 tadi, berjalan di kota-kota orang Hindu. Ada satu lagi yang tadi kan hanya 3 menginang kan? Amorau, Agabeon, Pasangamon. Di ayat ke-9 tadi ini tambahkan 1. Anguluan nama surah-surah. Tambahkan itu dalam peribahasa orang kuat. Amorau, Agabeon, Pasangamon, Anguluan nama surah-surah. Ya. Anguluan nama surah-surah. Jadi kita tahu di ujung perjalanan kita sudah tahu di mana kita berada, yaitu di kota-kota orang hidup. Di kota-kota orang hidup. Amorau, Agabeon, Pasangamon, Anguluan, Nangsora. Amin.